Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini, pada kesempatan ini kita masih mendapatkan rahmat Allah berupa taufik hidayah dan khususnya kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang dua hal yang terkait erat dengan puasa Ramadan, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perintah untuk berpuasa ini tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan semua ibadah menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 juga la'allakum tattaqun. Karena itu dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan perintahnya berupa puasa ini tidak lain adalah ingin mengangkat derajat kita dari derajat muslim, mukmin, kemudian muhsin, mukhlis, dan muttaqin. Karena derajat muttaqin itulah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah tidak lain hanyalah orang yang bertakwa. Untuk itu, untuk menuju takwa, yang pertama pasti ada ujian hidup, cobaan iman. Tidak hanya kita, semua para nabi dan rasul itu mendapatkan cobaan, ujian hidup, ujian keimanan, bahkan lebih berat daripada kita. Itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 1, 2, dan 3, di mana tujuan dari cobaan ujian keimanan itu adalah dalam rangka walaqad fatannal ladzina min qablihim wa la ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Tidak lain ingin mengetahui apakah imannya itu shadiq, termasuk iman yang benar, yang ikhlas, atau termasuk kadzibin, iman yang dusta, munafik. Dengan adanya perintah puasa ini, maka terujilah mana yang muslim, yang kuat imannya, mana yang tidak. Kalau kita pelajari, ada ujian-ujian Allah yang kadang-kadang hanya terfokus kepada musibah.
Tapi sebenarnya ujian Allah itu juga pada perintah dan larangannya. Bukan hanya musibah, bukan hanya nikmat, tapi pada perintah dan larangannya. Dengan adanya perintah dan ada larangan, apakah seorang muslim itu rela ikhlas melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya? Ini termasuk ujian dari syahadatain kita, syahadat, dua kalimat syahadat kita. Diuji dengan rukun Islam berikutnya, yaitu sholatnya, zakatnya, puasanya, dan hajinya. Syahadatain kita itu menjadi benar manakala 4 rukun Islam berikutnya itu dilaksanakan. Tapi kalau sebaliknya, maka bisa menjadi kadzibin, dusta, munafik. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan juga melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya serta kewajiban yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita ini telah lulus dengan syahadatain kita, walaupun tidak bisa total, tapi sudah berusaha untuk mewujudkan syahadatain kita. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini ada pelajaran penting bagi kita umat Islam, yaitu tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya membersihkan, menyucikan. Nas, an-nas itu artinya diri atau bisa berarti nafsu. Nah, tazkiyatun nafs adalah menyucikan diri. Menyucikan diri dari hawa nafsu yang merusak iman, merusak ibadah kita. Dalam Al-Quran surah Asy-Syam 91 ayat 8 dan 9 tentu kita sudah ada yang hafal dan paham. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, rugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Jiwa di sini adalah al-qalb, hati. Hati sangat berperan penting. Semua perbuatan itu dengan hati. Maka apabila hati ini baik, maka baik seluruhnya. Tapi manakala hatinya ini buruk, maka akan buruk seluruhnya. Karena itu wajib bagi setiap kita untuk membersihkan hati kita, menyucikan hati kita dari dosa. Baik dosa akidah berupa syirik, kufur, nifak, kezaliman, kefasikan, maupun dosa-dosa akhlak, dosa-dosa yang berkait dengan syariah, dengan ibadah, yaitu adanya bid'ah, bid'ah dhalalah. Ini perlu kita jauhi. Jamaah pemirsa rahimakumullah. Untuk membahas tentang pembersihan jiwa ini, perlu kita berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan tidak melewati toriko sufi yang kadang-kadang banyak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu untuk mensucikan diri itu
adalah dengan sholat. Dalam Al-Quran surah Al-A'la, kita pernah mendengar bacaan qad aflaha man tazakka, berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, yaitu dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca tasbih dan zikir-zikir yang lain, fasalla, dan sholat. Jadi membersihkan diri tidak dengan lewat kebiasaan agama yang lain seperti bersemedi, menjauhi halayak ramai, menjauhi dakwah, kegiatan dakwah dan tabligh. Tapi lewat yang pertama adalah lewat zikrullah dan sholat. Yang kedua, untuk tazkiyatun nafs ini juga adalah berusaha untuk taubat, menghapuskan atau menghilangkan sifatul mazmumah, sifat-sifat yang buruk, su'ul akhlak, akhlak yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita menjadi pemaaf tapi kita pemarah? Bagaimana mungkin kita bersikap jujur tapi kebiasaannya itu berdusta? Maka untuk jujur perlu mengurangi berdusta. Untuk bisa rajin maka mengurangi dan mengatasi kemalasan. Untuk bisa bertauhid maka kita harus jauhi syirik dan seterusnya. Karena itu kita wajib bertaubat kepada Allah dengan menghilangkan, berusaha membersihkan kotoran-kotoran dosa, baik dosa akidah maupun dosa akhlak, agar sifatul mahmudah masuk kepada diri kita. Sifat-sifat yang baik akan masuk manakala sifat-sifat yang jelek itu keluar dari diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, untuk bisa tazkiyatun nafs menuju takwa, menuju insan muttaqin, kita harus berusaha untuk menepis godaan bisikan setan. Karena setanlah yang membuat perilaku-perilaku dosa menyimpang itu semuanya dari setan. Karena itu kita harus punya kiat bagaimana caranya agar bisa kita terhindar dari godaan setan yang akan menghancurkan iman dan Islam kita, kehidupan kita. Tidak lain dengan yang pertama, fasta'id billah, berlindung kepada Allah. Kita selalu berlindung, memohon perlindungan Allah agar kita tidak tergoda oleh setan. Yang kedua, kita berusaha untuk menguatkan iman kita, menguatkan zikrullah kita, ibadah kita. Karena setan selalu akan datang setiap saat pada kita. Ada hadis Nabi, riwayat Tirmidzi, ini sangat penting untuk kita dalam menghadapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan memberikan jalan, ilham. Di dalam kita sifat manusia ada fujuraha wa taqwaha, sifat hujur, sifat ingin berbuat dosa, durhaka, dan sifat ingin bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu memiliki bisikan was-was kepada setiap anak cucu Adam, dan malaikat pun memiliki bisikan itu. Adapun bisikan setan itu selalu menjanjikan
kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan para malaikat selalu menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan demikian, yaitu bisikan dari malaikat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Berarti kita mendapatkan pertolongan Allah, karena semuanya itu dari Allah. Tapi manakala bisikan itu sebaliknya, bisikan jahat, bisikan dosa, maka itu dari setan, maka menurut Nabi, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.